Dan alhamdulillah pagi hari ini kita akan coba mengkaji, membahas di tengah pandemi COVID-19 yang tak kunjung pasti, tapi semangat kita dalam mencari ilmu, tentunya ilmu syar'i yang dapat mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan tentunya Allah tidak ingin disembah tanpa ilmu pengetahuan. Oleh karena itu Islam mengajarkan kita untuk sebelum berkata, berbuat, dan beramal harus didasari oleh ilmu agama. Dan pagi hari ini kita akan coba mengkaji dan membahas terkait dengan amalan di bulan-bulan haram. Seperti apa dasar dan sumbernya yang insya Allah akan dibahas oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Sarip Hidayatullah MAG. Beliau adalah Ketua PDM Kota Batu bidang tarjih dan tajdid. Sebelum kita mulai, kita buka dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz, saya persilakan. Baik, terima kasih Ustadz Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa dan juga jamaah pengajian Ahad pagi Majelis Tabligh PDM Kabupaten Malang. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari ini, hari Ahad, tanggal 2 Rajab 1443 masih ya. 42. Kita diberikan kesehatan untuk selalu terus mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis sebagai pedoman hidup kita. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang bulan haram atau Al-Ashhurul Hurum. Karena bulan Rajab yang sudah kita masuki ini merupakan salah satu dari bulan haram itu. Hal ini bisa kita lihat misalnya dalam surat At-Taubah ayat 36. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antara 12 itu ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan seterusnya, terjemahan sampai akhir. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa sejak Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah ditetapkan adanya 12 bulan. Kemudian dari 12 bulan itu, ada 4 bulan yang disebut sebagai Ashhurul Hurum atau bulan-bulan haram. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan tentang apa saja 4 bulan tersebut. Kita bisa membuka hadis dalam Sahih Bukhari tentang hal tersebut. Tapi sebelum itu kita coba melihat tafsir dari potongan ayat fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzolimi diri kalian di dalam 4 bulan tersebut. Di dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan menzolimi diri dalam 4 bulan itu adalah melakukan peperangan di dalamnya dan melanggar kehormatannya. Larangan berperang di bulan-bulan haram masih berlaku dan tidak dinasakh dengan dalil dari ayat ini. Kemudian, apa saja 4 bulan tersebut bisa kita lihat dalam
Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an. Ketika suatu hari Nabi berkhutbah di saat menunaikan ibadah haji, maka beliau mengatakan inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Waktu berputar, kata Rasulullah, seperti bentuknya pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi intinya sama dengan apa yang disampaikan Al-Quran. As-sana ithna asyara syahran, minha arba'atun hurum. 1 tahun, kata Rasulullah, ada 12 bulan. Dan dari 12 bulan itu, ada 4 bulan yang disebut sebagai al-asyurul hurum. 4 bulan haram. Kemudian Nabi menjelaskan apa 4 bulan tersebut. Salasun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan ke-11, Dzulhijjah, bulan ke-12, Dzulqa'dah bulan ke-11, 12 bulan Dzulhijjah, dan yang bulan pertama, bulan Muharram. Ini disebut sebagai mutawaliyat, berturut-turut, 11, 12, 1. Kemudian yang keempat Nabi sebut wa Rajab mudarul ladzi baina Jumadai wa Sya'ban. Dan ada bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini terletak di antara 2 bulan Jumadai dan Sya'ban. 2 bulan Jumadai yang dimaksud adalah Jumadil Ula dan Jumadil Tsaniyah. Kemudian di tengahnya ada Rajab, baru kemudian Sya'ban. Jadi penjelasan tentang 4 bulan haram itu ada dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 2 lebih jelas lagi apa yang dimaksud dengan Asy-Syahrul Haram. Dalam ayat ini Allah menyeru kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram walal hadiya walal qala'id wala aminal baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana ila akhiril ayat. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian melanggar syiar-syiar Allah, yaitu kewajiban-kewajiban dalam ibadah haji, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Di dalam tafsir Al-Mukhtasar dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan melanggar bulan-bulan haram itu adalah menodai bulan-bulan haram ini untuk melakukan peperangan. Kecuali kalau memang diperangi atau dizolimi. Maka itu menjadi hal yang berbeda. Kemudian ada satu surat lagi dalam surat Al-Baqarah yang juga menjelaskan bulan haram, yaitu surat Al-Baqarah ayat 217. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatli ila akhiril ayat. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang berperang di bulan haram. Jawablah, katakanlah bahwa berperang di bulan haram itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, kemudian menghalangi masuknya orang ke dalam Masjidil Haram, bahkan mengusir penduduknya dari sekitarnya, itu jauh lebih besar di sisi Allah. Jadi memang ayat ini turun ketika Nabi mengutus pasukan kaum muslimin, di mana mereka ketemu dengan Amr bin Hadrami yang sedang menuju Taif pada malam pertama di bulan Rajab. Yaitu salah satu bulan yang tadi disebut sebagai bulan haram. Namun mereka tidak tahu bahwa sudah masuk bulan Rajab. Memang awal bulan itu kadang-kadang kita tidak sadar bahwa sudah masuk. Maka salah satu dari pasukan kaum muslimin ini membunuh Amr bin Hadram dan merampas hartanya. Sehingga hal ini membuat kesempatan bagi kaum musyrikin untuk menjelek-jelekan peristiwa tersebut, karena memang dikenal di kalangan mereka bahwa bulan haram itu dilarang berperang. Maka turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa memang berperang di bulan haram itu
kabir, kata Allah. Tapi ada hal-hal yang sering kali dilakukan oleh kaum musyrikin yang justru lebih akbar, lebih besar larangannya di sisi Allah. Di antaranya mereka kufur, mereka menghalangi orang-orang untuk datang ke Mekah, bahkan mereka mengusir kaum muslimin dari Mekah. Itu jauh lebih besar. Nah, dari beberapa ayat yang berbicara tentang Asyurul Hurum itu jelas bahwa perbuatan zalim di bulan haram secara khusus dimaknai sebagai larangan berperang. Tapi kalau kita melihat penjelasan Ibnu Abbas di dalam tafsir Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, beliau mengatakan dari bulan-bulan itu Allah menghususkan 4 bulan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Allah menjadikan mereka bulan-bulan yang suci dan kesuciannya begitu diagungkan. Dan menjadikan dosa di dalamnya juga besar, sebagaimana dia menjadikan amal soleh dan balasannya lebih besar. Jadi dalam hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tidak berbicara khusus tentang larangan berperang untuk memanai potongan fala tazlimu fihinna anfusakum. Tetapi Ibnu Abbas memperluas makna berbuat zalim di situ adalah melakukan dosa-dosa di dalamnya, dan sebaliknya beramal soleh di bulan-bulan itu sangat ditekankan. Demikian juga dengan Qatadah. Ketika beliau menafsirkan fala tazlimu fihinna anfusakum, beliau mengatakan sesungguhnya kezaliman pada bulan-bulan haram adalah kesalahan yang paling besar dibanding bulan-bulan lainnya, walaupun semua kezaliman adalah dosa besar kapanpun, dimanapun. Namun Allah berhak membesarkan suatu perkara sesuai dengan kehendaknya. Nah, jadi di samping makna fala tazlimu anfusakum fihinna itu adalah berperang, larangan berperang, maka ada juga makna larangan melakukan dosa, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan perintah sekaligus menjadi perintah untuk melakukan amal-amal soleh. Karena beramal soleh di dalam bulan-bulan haram menurut Ibnu Abbas tadi balasannya besar. Nah, kemudian kenapa dinamakan Al-Asyurul Hurum atau bulan haram? Haram secara bahasa itu artinya mulia. Jadi haram itu bentuk tunggalnya, hurum itu bentuk jamaknya. Kalau kita melihat penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam tafsirnya, beliau mengatakan ketika ditanya limadza summiyat al-asyurul hurum, kenapa dinamakan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram? Li'azami hurmatiha wa hurmati dzambi fiha, kata Ibnu Rajab. Karena besarnya kemuliaan bulan tersebut dan besarnya berbuat dosa di dalam bulan-bulan tersebut. Begitu juga dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan wa ja'ala dzamba fiha a'zam wa ja'ala al-amala shalih wal ajra a'zam. Dijadikan berbuat dosa di dalam bulan-bulan tersebut sangat besar dibanding bulan-bulan yang lain, dan dijadikan beramal soleh di dalam bulan-bulan tersebut pahalanya besar. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka sangat dianjurkan untuk beramal soleh yang lebih ditingkatkan di bulan-bulan haram. Nah, apa kezaliman yang dimaksud dalam pengertiannya yang luas tadi? Wa zulmun nafsi fiha yakunu ala naw'ain. Berbuat zalim terhadap diri sendiri di dalam bulan-bulan haram itu ada 2. Yang pertama, zulmun birtika bil ma'asi. Berbuat zalim dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Atau yang kedua, zulmun bitarkit ta'at. Berbuat zalim dengan meninggalkan berbagai bentuk ketaatan kepada Allah. Jadi berbuat zalim, berbuat maksiat itu menzalimi diri, tidak melakukan amal soleh, meninggalkan ketaatan juga dianggap zulmun nafsi. Menzalimi diri sendiri.
Karena itu dikatakan di sini fal hasanat mudha'afah. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan akan berlipat ganda pahalanya. Fal yakun laka min kulli ta'atin sahman. Hendaknya ada peran Anda dalam setiap bentuk ketaatan. Apakah itu sholat dan lain sebagainya. Wal ma'siyah fiha laisat kal ma'siyah fi ghairiha bal hiya azimah indallah. Adapun berbuat maksiat di dalam bulan-bulan haram ini tidak seperti bermaksiat di bulan-bulan lain, di 8 bulan yang lainnya yang bukan bulan haram. Fahris ala ijtinabiha hatta la tahbut hasanatika. Karena itu berusahalah menghindari berbagai bentuk kemaksiatan dan lazimkan pada diri Anda untuk berbuat baik. Nah, kemudian kita coba membahas lebih khusus bulan Rajab ini. Berdasarkan penjelasan para ulama, diantaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau, Tabyinul Ajab fi Syahri Rajab. Ya. Jadi beliau mengatakan, Lam yarid fi fadli syahri Rajab, wala fi siyamihi, wala siyami syai'in minhu mu'ayyan, wala fi qiyami lailatin makhsusa fihi hadisun sahihun yasluhu lil hujjah. Kata Ibnu Hajar dalam kitab beliau Tabyinul Ajab, tidak ada hadis sahih yang bisa dijadikan hujjah yang menyebutkan keutamaan bulan Rajab. Juga tidak ada hadis sahih yang menyebutkan keutamaan berpuasa di bulan Rajab. Juga tidak ada secara khusus dalil puasa di bulan Rajab secara khusus. Termasuk juga Qiyamul Lail. Nah, ini dikatakan oleh seorang Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian di samping itu ada beberapa ulama yang juga menyatakan hal yang sama. Di antaranya ada Ibnu Rajab. Beliau mengatakan lam yasih fi fadli shaumi Rajab bihususihi syai'un anin nabi wala an ashabihi. Tidak ada hadis sahih yang menunjukkan keutamaan puasa di bulan Rajab secara khusus. Secara khusus ya. Baik itu dari nabi maupun dari sahabat-sahabat beliau. Ini tertuang dalam kitab beliau Faidul Qadir. Kemudian Imam An-Nawawi beliau mengatakan lam yuthbit fi shaumi Rajab nadabun wala nahyun bi'ainihi walakin aslu shaum mandubun. Tidak ada ketetapan bahwa puasa di bulan Rajab itu sebagai suatu sunnah secara khusus. Tidak juga ada larangan secara khusus. Tapi secara umum bahwa dasar berpuasa itu dianjurkan. Jadi tidak ada keterangan khusus berpuasa di bulan Rajab pun tidak ada larangan. Karena memang berpuasa dianjurkan setiap bulan, termasuk di bulan Rajab. Kemudian ada Ibnu Shalah. Beliau mengatakan lam yuthbit fi shaumi Rajab nahyun wala nadabun wa aslu shaum mandubun fi Rajab wa ghairihi. Jadi beliau sama ucapannya dengan Imam An-Nawawi tadi. Tidak ada ketetapan dari Nabi berupa hadis atau perbuatan beliau di mana berpuasa di bulan Rajab dilarang atau dianjurkan. Akan tetapi bahwa hukum asal berpuasa itu memang disunnahkan. Termasuk di bulan Rajab dan di bulan-bulan yang lainnya. Nah, ini ada video yang cukup lama. Almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Mustafa Yaqub yang kita kenal sebagai salah seorang guru besar pakar hadis ya. Saya akan memperdengarkan suaranya mungkin. Bahkan saya lihat yang asli hadisnya itu luar biasa. Siapa yang puasa 1 hari dalam bulan Rajab, itu dia akan mendapatkan pahala seperti puasa 1000 tahun. Ya, lebih dari Lailatul Qadar itu. Iya. Kalau 2 hari 2000 tahun, 3 hari 3000 tahun, 7 hari semua pintu neraka tertutup bagi dia. Artinya cukup. Gitu kan? Ya, 8 hari 10
semua pintu surga 8 terbuka untuk dia. Nah, siapa yang mengingatkan saja, mengingatkan, itu pahalanya sama dengan beribadah 80 tahun. Ini ya memang ciri-ciri hadis palsu itu biasanya amalnya sedikit, pahalanya luar biasa. Tapi untuk mengetahui palsu itu hanya gejala saja. Kita teliti. Nah, ini dalam kitab itu diteliti betul. Ternyata hadis ini pada palsu. Tapi bukan berarti puasa Rajab itu nggak boleh. Ya, kita bisa pakai hadis yang lain. Di riwayat Imam Ibnu Majah, ada seorang yang datang kepada Nabi pangling, tahun lalu udah datang. Kamu kok sekarang jadi kurus? Kenapa? Saya puasa terus Rasulullah, gitu kan. Siapa yang menyuruh kamu menyiksa diri kamu? Ya Rasulullah, saya kuat, gitu kan. Akhirnya terjadi dialog panjang. Ujungnya Rasulullah mengatakan begini, sum ashurullahil hurum. Nah, puasalah kamu pada bulan-bulan Allah yang mulia. Nah, bulan-bulan mulia bagi Allah itu ada 4. Antara lain adalah bulan Rajab. Nah, kalau pakai hadis ini, maka ya boleh-boleh saja. Tapi nggak ada kejelasan fadilahnya apa, gitu loh. Bukan menutup pintu neraka semua, membuka pintu surga semua. Bisa mengerikan karena bisa membodohi masyarakat. Nah, itu yang saya katakan. Itu kalau dibiarkan sama dengan membodohi masyarakat. Membiarkan masyarakat mengamalkan sesuatu yang tidak jelas dalilnya. Itu kan nanti gimana fiktif. Seperti ada cerita seorang ada mau pergi ke Cina. Saya bilang, mau apa ke Cina? Ya, mau ziarah siapa? Makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas yang mana? Itu yang sahabat Nabi loh. Tidak ada. Kalau kita lihat baca buku gitu ya, kitab-kitab sahabat tentang sejarah sahabat, tidak satu pun ada sahabat Nabi yang pernah sampai ke negeri Cina. Nah, lalu ini ulah siapa? Itu kan? Ya, bisa aja macam-macam ini. Ini bisa aja ulah calon ziarah, bisa aja kan? Untuk mendapatkan jamaah, gitu kan? Itu kepentingan ekonomi. Komersial. Coba sekarang, orang yang umroh ke Mekah sekarang, begitu dia sampai di Jeddah, apa yang dicari di Jeddah itu? Mau ziarah makam Ibu Hawa. Iya kan? Siapa bilang ada Ibu Hawa dimakam di situ? Ya, kita baru tahu kalau ini ada makam itu kalau ada Nabi menceritakan. Nabi nggak pernah menceritakan. Lebih parah lagi setelah ziarah makam Ibu Hawa, katanya itu makam fiktif ya. Apa? Mau melihat sepeda Nabi Adam. Ya, betul nggak? Iya. Di Jeddah itu ada sepeda besar sekali, bikinan Korea itu. Itu orang Indonesia menyebutnya siapa itu? Itu sepeda Nabi Adam. Ya Allah. Cuma Nabi Adam udah sepeda. Nah, kan kayak begitu kan, orang pada penasaran semua kan? Ya Allah. Ya, di Mekah pada mandi. Di mana mandinya? Di Wadi Fatimah namanya tuh. Katanya kalau mandi situ awet muda gitu. Wah, senang ibu-ibu itu kan. Ya. Ini kan semuanya kan komersial semua itu kan. Ini termasuk juga misalnya hadis yang kan hidupnya sohib. Ya, itu semua ditulis. Nah, ini banyak sekali ya cara beragama kita yang masih perlu diluruskan. Nah, baik, itu keterangan almarhum Profesor Mustafa Ya'qub ya, seorang pakar hadis, guru besar hadis. Memang banyak beredar di masyarakat keutamaan berpuasa Rajab yang tidak ada dasarnya. Nah, kemudian bagaimana dengan Tarjih Muhammadiyah? Di dalam buku jilid 2, halaman 152, buku Tanya Jawab Agama, ada Bu Tati dari Ciledug yang bertanya, di kampung saya ada orang yang di bulan Rajab berpuasa sampai 7, tetapi ada yang hanya 3. Adakah tuntunan sunnah Nabi melakukan puasa itu? Apakah fadilahnya? Maka tim Tarjih menjawab, puasa di bulan Rajab secara khusus artinya fadilah pahala puasa di bulan Rajab tidak ada. Kecuali bulan Rajab itu merupakan salah satu dari bulan haram atau al-ashurul hurum, yakni bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi anjuran memperbanyak puasa di bulan Rajab tidak ada dalil yang khusus. Demikian pula dianjurkan puasa 3 hari di bulan Rajab juga bukan anjuran khusus, tetapi termasuk anjuran umum.
melakukan puasa tiap bulan, yaitu Ayyamul Bid tanggal 13, 14, dan 15. Sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nasai yang disahihkan oleh Ibnu Hibban. Qala Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma minasyahri salasata ayyamin al-bid. Thalatha asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata. Qala hiya kasaumid dahar. Jadi Rasulullah menyuruh kepada kita untuk melakukan puasa setiap bulan 3 hari. Yaitu puasa Yaumul Bid tanggal 13, 14, dan 15. Beliau bersabda itu seperti puasa setahun. Karena memang 1 hari puasa nilainya 10 hari. Jadi kalau 3 hari kan sama dengan puasa 1 bulan. Kalau itu rutin dilakukan ya berarti puasa 1 tahun. Nah itu jawaban tadi. Walhasil dari penjelasan-penjelasan tersebut, sesungguhnya amalan-amalan di bulan haram ini tidak jauh beda dengan amalan-amalan di bulan lain. Namun karena keagungannya bulan haram ini, maka ada beberapa hal yang mungkin bisa kita terus istiqomahkan. Di antaranya, yang pertama, lakukanlah puasa Senin Kemis ditambah Yaumil Bid. Ya. Nah, kalau misalnya Senin Kamis tambah Yaumul Bid terlalu banyak, tidak kuat, ya minimal Yaumul Bid tadi, 3 hari. Ya. Kemudian yang kedua, bisa melakukan tilawah dan tadabbur. Al-Quran sudah tentu. Kemudian yang ketiga, bisa memperbanyak zikir dan istighfar. Minimal zikir pagi, zikir sore, zikir setelah sholat, zikir sebelum tidur. 4 bentuk zikir ini kata Ibnu Shalah rahimahullah, kalau diistiqomahkan setiap hari, maka termasuk yang minadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Termasuk yang banyak berzikir kepada Allah, baik dia laki-laki maupun perempuan. Yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 35, ya, az-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Kemudian bisa melakukan atau mengistiqomahkan qiyamul lail. Qiyamul lail itu tidak hanya sholat tahajud. Bisa doa di situ, bisa istighfar di situ. Semuanya dinamakan qiyamul lail. Atau juga melakukan sholat duha dan juga sholat-sholat yang mengiringi sholat fardu atau sholat sunnah rawatib. Kemudian meningkatkan infak dan sedekah. Ini juga akan menjadi amalan yang bisa dilakukan terus-menerus termasuk di bulan haram ini. Kemudian menggalakkan dakwah dan silaturahim. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita nantinya di bulan Ramadan, ya. Sebagaimana doa yang sanadnya memang dinilai lemah oleh para ulama, tetapi tidak mengapa kita berdoa asalkan tidak menyandarkannya kepada Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma amin. Saya kira itu Ustaz Yusuf. Jazakumullah khair pada Ustaz Syarif yang telah memberikan kita pencerahan bahwa selama ini kita melakukan amalan-amalan di bulan Rajab yang tentunya banyak sekali perbedaannya, ternyata banyak hal yang kita tidak ketahui lalu kita amalkan. Nah ini apakah ibadahnya tertolak atau tidak, tadi sudah dijelaskan hadis-hadisnya ternyata banyak yang palsu dan seterusnya. Dan silakan ibu bapak jamaah YouTube dan Zoom yang dimuliakan Allah untuk bertanya bisa langsung kepada Ustadz Syarif atau langsung ke chat, dan setiap penanya, ada 2 penanya, nanti kita akan berikan hadiah dari Mahat Abdurrahman bin Auf. Ada 1 penanya Ustadz, dari Bu Susi Fikes. Pertanyaannya, 4 bulan haram di dalamnya tidak termasuk bulan Ramadan. Apa sebenarnya makna haram untuk 4 bulan tersebut? Bagaimana posisi bulan Ramadan yang selama ini kita yakini sebagai bulan paling agung? Mana yang lebih mulia, 4 bulan haram tersebut atau bulan Ramadan? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memuliakan suatu bulan atau suatu malam atau suatu hari. Dan semua itu kita ketahui dengan dalil, baik bersumber dari Al-Quran maupun bersumber dari
hadis. Ketika Nabi SAW menyebutkan Ashhurul Hurum itu 4 bulan, yaitu secara berurutan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian ditambah Rajab, maka itulah bulan haram. Haram di sini diartikan sebagai mulia, agung, ya. Kemudian dilarang untuk melakukan peperangan dan berbuat zalim di dalamnya. Adapun bulan Ramadan dijelaskan keistimewaan yang berbeda. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 186, ayat 185 kita temukan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Jadi kemuliaan bulan Ramadan ini juga salah satunya disebabkan oleh diturunkannya Al-Qur'an di dalamnya. Di samping di bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, khairun min alfi syahr. Sehingga keistimewaan bulan Ramadan ini sudah tentu berbeda dengan keistimewaan bulan-bulan haram tadi. Kalau di bulan-bulan haram tadi lebih bersifat larangan melakukan suatu kezaliman. Di antaranya adalah yang tertinggi berperang, karena peperangan itu kan sesuatu yang tidak mengenakan, membunuh dan seterusnya. Nah, berbeda dengan di bulan Ramadan, ini lebih banyak pada perintah, walaupun ada larangan-larangannya. Perintah untuk berpuasa, perintah untuk berzakat fitrah juga ada di akhir-akhir Ramadan. Perintah untuk melakukan sholat taraweh dan seterusnya. Jadi masing-masing dengan keistimewaan tersendiri-sendiri. Yang pasti adalah bahwa Allah berkehendak untuk mengistimewakan suatu bulan dari bulan yang lainnya. Allahu a'lam. Oke, itu dari jawaban dari Ustadz Syarif bahwa Allah yang lebih mengetahui dan mengkhususkan bulan-bulan itu. Silakan Ibu Bapak yang ingin bertanya kembali bisa langsung kepada beliau, bisa juga langsung lewat chat. Ini ada penanya lagi Ustadz. Saya bacakan. Suprayitno PRM Jetak Lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjelaskan keistimewaan bulan Rajab yang sudah diyakini oleh sebagian umat Islam bahwa barang siapa yang begini begitu pada bulan tersebut pahalanya sekian-sekian, yang begitu menggiurkan. Jazakallah khair. Baik. Yang pertama, bahwa kita beragama ini hendaknya berpedoman pada Al-Quran dan hadis, ya. Ketika ada sesuatu tentang agama, maka perlu dilakukan upaya seleksi, minimal dengan bertanya kepada ahlinya. Dan ketika sudah jelas bahwa para ahli, para ulama mengatakan bahwa hadis-hadis tersebut merupakan hadis-hadis palsu, seperti tadi almarhum Profesor Kiai Haji Mustafa Yaqub, ya, beliau juga mengakui bahwa banyak beredar di masyarakat fadilah-fadilah tertentu dari puasa di bulan Rajab ini. Yang kedua, kita harus yakin bahwa apa yang dilakukan oleh seorang hamba Allah pasti balasannya itu lebih besar. Karena Allah itu maha membalas yang baik. Jadi masalah keutamaan itu tidak harus menjadi motivator yang paling dominan untuk melakukan suatu ibadah. Jadi motivasi seseorang untuk melakukan suatu ibadah itu tidak harus melulu karena pahalanya sekian. Karena itulah ibadah itu adalah kecintaan kepada Sang Khalik, kemudian harapan untuk memperoleh ridhonya. Itu juga menjadi bagian yang harus ada dalam ibadah. Sehingga ketika suatu amalan tidak disebutkan keutamaannya secara khusus, kita tetap beribadah karena kita mencintai pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Penanya selanjutnya Ustadz dari Bu Nurul Hidayah. Mohon pencerahannya. Puasa Ayyamul Bid dan puasa Senin Kamis afdolnya. Ya.
Masing-masing memiliki keistimewaan ya. Ketika Nabi menyebut bahwa kenapa beliau puasa hari Senin, karena itu hari lahir. Tapi bukan berarti kemudian menjadi pedoman puasa hari ulang tahun gitu ya. Misalnya Ustadz Yusuf ulang tahun tanggal 2 Rajab, kemudian hari ini puasa gitu. Ya sudah tentu tidak demikian. Nabi senang berpuasa hari Senin karena itu hari lahir beliau. Adapun berpuasa Yaumul Bid, memang itu disebutkan keutamanya seperti puasa setahun. Itu kalau dijumlahkan seluruhnya ya. Karena puasa setahun itu diartikan dari puasa 3 hari yang rutin. Sehingga kalau puasa 3 hari yang rutin tiap bulan, maka setiap bulan seakan-akan puasa 30 hari dengan puasa 3 hari saja. Maka keutamaan ini sangat luar biasa. Tidak harus menyebutkan misalnya akan terampuni dosanya selama 40 tahun misalnya. Insya Allah, Allah maha luas dalam membalas amalan hambanya. Bayangkan kita sholat 2 rakaat sebelum subuh saja diapresiasi sebagai lebih baik dari dunia dan segala isinya. Dan kita harus yakin tanpa harus disebutkan pahala-pahala tersebut, sebenarnya kita juga bisa termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, Ustaz. Allahu a'lam. Itu tadi jawaban dari Ustadz Sarip. Silakan kalau ada yang mau bertanya kembali karena waktu kita masih ada. Karena kita sampai jam 7 insya Allah. Bisa langsung bertanya kepada beliau terkait dengan bulan-bulan haram atau aktivitas-aktivitas lainnya yang mungkin Ibu bingung atau tidak memiliki pengetahuan tentangnya, juga boleh dipertanyakan kepada beliau. Ustadz Yusuf kok kelihatan tegang ini. Iya. Biasanya banyak tertawa, banyak senyum. Belum sarapan. Ada sesuatu yang terpendam di bulan Rajab. Iya nih. Istikharah cinta ini ya. Mungkin sambil menunggu jamaah Zoom dan YouTuber, mungkin dari jamaah yang di studio ini mungkin ada yang mau ditanyakan. Yang kita alami memang tadi sudah banyak dijelaskan, cuman kita itu kadang banyak dengan masyarakat luas itu gini. Masyarakat luas ini maksud saya ini saudara kita itu karena puasa ini begitu iming-imingnya yang luar biasa, sehingga sepertinya itu mengalahkan dari puasa Ramadan. Jadi menggebu-gebu gitu. Terus mungkin ini enggak ini lah. Dengan fadilah apa itu, dengan iming-iming yang pahalanya diampuni, yang ada 8 Iya. Sedangkan usia kita itu maksimal itu kan walau alam ya sekian. Terus ini memang segala sesuatu kita ibadah itu harus mengikuti Rasulullah dan Al-Quran ya, sudah dijelaskan semuanya, sudah ditata di situ, sudah ada aturannya. Jadi kita ini memang setiap insya Allah nanti bulan Rajab lagi juga ada timbul hal-hal yang seperti ini. Ini bagaimana ya sebagai kita hamba Allah ini untuk memotivasi keimanan kita dan ketaatan kita itu lebih jadi kita itu kadang kan kita tahu ya mukalibal ini tadi bagaimana tertanam di hati kita ketika kita agak beda sedikit, kita segera diingatkan, ataupun hati kita itu terpaut dengan Allah, sehingga apa yang kita lakukan untuk ibadah khususnya ini hanya mengharap ridha Allah. Itu bagaimana kiat-kiatnya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin istiqomah dalam ketaatan mungkin maksudnya. Istiqomah dalam ketaatan. Baik, terima kasih Bu Mia, pertanyaan sangat bagus. Memang ibadah itu
tidak boleh mendatangkan kebosanan. Karena setiap ibadah itu ada tingkatan jenuhnya, kata Rasulullah. Maka memvariasikan ibadah itu sangat penting. Dan Nabi pun mencontohkan bentuk-bentuk variasi ibadah dalam keseharian beliau. Ya. Ketika ada 3 orang sahabat yang datang kepada Ibunda Aisyah bertanya tentang keadaan ibadah Nabi, kemudian 3 orang ini masing-masing berazam untuk meningkatkan ibadahnya. Ada yang mengatakan saya tidak akan menikah, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi pada Ustaz Yusuf. Iya, insyaallah enggak. Insyaallah Ustaz Yusuf akan menikah di bulan Rajab. Amin. Istajib. Amin. Ya. Istajib ya Allah. Kemudian ada di antara mereka yang bertiga itu yang ingin puasa setiap hari. Ya. Kemudian ada yang tidak akan tidur, ingin sholat malam sepanjang malam. Ketika Nabi disampaikan hal ini, kata Nabi jangan demikian. Ya. Kata Nabi, saya puasa, saya berbuka. Saya sholat malam, saya tidur, dan saya menikah. Jadi tawassut dalam beribadah itu sangat penting. Supaya menghindari tingkat kejenuhan, rasa bosan yang membuat orang berhenti untuk melakukan suatu ibadah. Maka keseimbangan dalam beribadah itu juga harus dipelihara, harus dijaga. Dan yang terbaik adalah menjadikan Nabi sebagai suri tauladan, sebagai contoh dalam hal beribadah. Walaupun kita tidak mungkin sampai pada ragam banyak kualitas ibadah Nabi, tapi setidak-tidaknya kita mencontoh beliau, itulah yang terbaik. Karena dalam surat Ali Imran ayat 31, bahwa untuk memperoleh cinta Allah dan ampunannya itu, satu-satunya syarat adalah mengikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi meneladani Nabi ini menjadi harapan kita untuk memperoleh cinta dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu dari jawabannya, dan kita lanjut ke chat. Ustaz, ada pertanyaan selanjutnya dari Bu Susi Fikes. Apakah keharaman bulan Rajab itu salah satunya ada Isra Mi'raj? Karena saya sangat awam. Terima kasih. Ya, pertanyaan juga bagus dari Fikes tadi ya, seorang ibu. Keharaman dalam pengertian kemuliaan bulan haram, ya, tidak ada keterangan bahwa kemuliaannya karena sebab peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan ulama sendiri berbeda pendapat kapan peristiwa Isra Mi'raj itu. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu tidak ditentukan, tidak disepakati terjadi di bulan Rajab. Memang di kalender kita kaum muslimin Indonesia, tanggal 27 Rajab itu tanggal merah. Karena diperingati sebagai hari libur Islam. Bahkan di istana negara juga ada peringatan Isra dan Mi'raj. Tapi kalau kita buka penjelasan para ulama, tidak ada yang sepakat bahwa peristiwa itu terjadi di bulan Rajab, apalagi disebutkan tanggalnya tanggal 27. Karena itu tidak ada hubungan peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada Nabi menjadi sebab kemuliaan atau keharaman bulan Rajab. Wallahu a'lam. Itu tadi, dan kita lanjut. Ini mungkin dari Bu Nurul, ini sekedar doa ini kayaknya. Assalamualaikum Ustadz Syarif dan Yusuf, semoga sehat selalu. Amin. Amin. Doa yang sama buat Ibu Nurul. Pertanyaan selanjutnya, Winarti Turen. Assalamualaikum Ustadz. Jika dilihat dari sejarah, mungkin kisah atau hadis pada bulan Rajab atau Sya'ban, puasa apakah yang dilaksanakan oleh Rasulullah, Senin Kamis atau Daud? Syukron Ustaz. Ya. Tidak ada keterangan hadis puasa Nabi ya secara khusus menjelaskan amalan beliau di bulan Rajab. Yang ada ya amalan secara umum bahwa di setiap bulan dianjurkan puasa Senin Kamis, dianjurkan puasa Yaumul Bid. Sehingga puasa Senin Kamis atau Yaumul Bid ini menjadi puasa yang rutin dilakukan setiap bulan bagi yang
menginginkan untuk melakukan puasa. Karena itu para ulama dalam pernyataan-pernyataannya tadi mengatakan tidak ada satupun dalil yang menyebutkan secara khusus ifradus saum, ya, mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Tapi bukan berarti tidak boleh berpuasa, karena tidak ada larangan juga. Nah, karena itu kita tetap berpuasa, ya, sebagaimana bulan-bulan yang lain. Ambillah Senin Kemis plus Yaumul Bid atau minimal Yaumul Bid. Kalau berkehendak Daud, misalnya puasa sehari kemudian besoknya berbuka tidak puasa, maka tidak mengapa. Tapi yang menurut hadis Ibunda Aisyah bahwa Nabi banyak puasa selain di bulan Ramadan sebulan penuh itu adalah bulan Sya'ban. Bulan setelah bulan Rajab ini. Nah, inilah amalan Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban, tapi tidak disebutkan berapa jumlah harinya. Ini juga barangkali untuk memberikan kesempatan kepada yang kuat berpuasa maupun yang tidak. Ya, kalau disebut banyak berpuasa, tidak juga dijelaskan bahwa Nabi puasa Daud pada bulan Sya'ban. Karena Nabi hanya menyebutkan puasa Daud itu sebagai amalannya Nabi Daud. Puasa terbaik adalah puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Tapi Nabi tidak melakukannya secara rutin. Ya, beliau hanya kalau datang ke rumah Ibunda Aisyah tidak ada makanan, maka beliau berpuasa. Sehingga ada hadis yang mengatakan Nabi itu berpuasa seakan-akan tidak pernah berbuka. Nabi itu berbuka seakan-akan tidak pernah puasa. Jadi memang tidak pasti dalam pengertian tidak khusus Nabi menjelaskan puasanya, amalan puasanya. Karena umatnya akan meneladani beliau secara khusus nantinya yang bisa jadi akan memberatkan. Saya kira itu. Allahu a'lam. Dari Pak Suprayitno, Cetak Lor, Iya. tidak pernah Rasulullah berpuasa yang begitu banyak selain di bulan Ramadan, kecuali di bulan Sya'ban. Betul. Sehingga ada yang memahaminya berpuasa full 1 bulan di bulan tersebut lebih afdol. Mohon penjelasannya. Di bulan full, di bulan Sya'ban maksudnya. Iya. Nabi tidak berpuasa full di bulan Sya'ban. Nabi hanya berpuasa full di bulan Ramadan. Jadi kalau ada berpuasa di bulan selain Ramadan full, maka itu tidak mengikuti sunnah Nabi. Tapi kalau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, berarti ada hari-hari di mana berbukanya. Memperbanyak itu katakanlah Senin Kamis plus Yaumul Bid itu sudah berapa? 8 tambah 3. Sudah 11 hari. Sudah 1/3 lebih dari 1 bulan yang ada. Kalau puasa Daud berarti sudah separuh dari bulan yang ada. Nah, jadi banyak berpuasa itu jangan diartikan kemudian full. Karena Nabi tidak pernah berpuasa full 1 bulan kecuali hanya di bulan Ramadan. Bahkan Nabi menyebutkan puasa yang lebih utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan haram, yakni bulan Muharram maksudnya. Jadi justru Nabi tidak mencontohkan banyak puasa di bulan Muharram, padahal Nabi menyebutkan keutamaannya setelah Ramadan. Nah, baik, saya kira itu. Itu tadi penjelasannya. Mungkin ada juga yang bertanya, ini bukan saya pribadi Ustadz. Ya. Pertanyaan umum yang saya mewakili keumuman itu. Ya, monggo. Tadi penjelasan Ustadz tadi terkait dengan 4 bulan itu kita sangat dianjurkan melakukan kebaikan dan kita sangat dilarang untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Konon katanya itu di bulan Muharram itu tidak boleh melakukan pernikahan Ustadz karena bisa membahayakan. Itu gimana Ustadz? Ya. Padahal kan sangat dianjurkan Ustadz. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Karena ini bukan hanya di Jawa saja Ustadz, artinya di Kalimantan juga seperti itu. Pemahamannya di bulan-bulan haram itu nggak boleh melakukan amal kebaikan-kebaikan termasuk pernikahan apapun itu. Nah, ini bagian dari kehati-hatian Ustadz Yusuf. Saya kira tidak ada. Kalau kita merujuk pada Al-Quran maupun hadis terkait larangan menikah di bulan-bulan haram termasuk bulan Rajab ini, tidak ada larangan. Ya.
Jadi yang ada larangan berperang, larangan menzolimi diri sendiri dengan berbagai bentuk kemaksiatan. Nah itu yang ada. Karena menikah itu perintah Allah dan sunnah Rasul kita, maka itu masuk kategori amal soleh yang dianjurkan justru di bulan haram. Secara umum ya, bukan secara khusus. Jadi kalau misalnya menikah di bulan Rajab, monggo. Menikah di bulan Zulqa'dah, monggo. Ya mudah-mudahan segera nanti kita rayakan Insyaallah. Mas Yusuf dengan pernikahan di bulan haram. Amin ya rabbal alamin. Iya. Insyaallah doanya jamaah dan Ustaz Amin. mustajab. Amin. Eh, Napasnya terengah-engah. iya. Itu tadi jawaban dari pertanyaan jamaah Zoom, dan insya Allah sudah terjawab semuanya dari semua keraguan dan was-was dalam melakukan amal ibadah di bulan Rajab. Mungkin Ustadz Sarip ada yang ingin disampaikan kepada jamaah di akhir perjumpaan kita di pagi hari ini. Baik. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, baik di forum Zoom maupun YouTube, kurang dari 60 hari lagi insya Allah kita akan memasuki bulan berkah Syahrun Karim Ramadan. Karena itu Rajab maupun Sya'ban menjadi sarana kita untuk mempersiapkan diri memasuki bulan yang mulia ini dengan lebih memperbanyak lagi amal soleh dan kemudian berusaha terus untuk menghindari berbagai bentuk kemaksiatan. Mudah-mudahan kita semua dan juga jamaah yang hadir dalam kesempatan ini diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan dan berharap Ramadannya menjadi lebih baik dari Ramadan-Ramadan yang telah lalu, sehingga memaksimalkan kebaikan kesempatan yang diberikan oleh Allah di bulan yang mulia itu. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan dari Ustadz Sarip, dan kita doakan untuk beliau agar selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah, Amin. agar kita selalu mendapatkan ilmu dari beliau. Kalau ada Amin. keraguan tentang sesuatu boleh ditanyakan langsung lewat nomor WA beliau. Sedikit catatan dari saya sebelum saya tutup pada pagi hari ini. Tema kita adalah bulan-bulan haram. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan disebut bulan-bulan haram yang disebutkan dalam hadis, yaitu Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, dan Rajab. Di 4 bulan haram yang mulia itu kita dilarang melakukan kemaksiatan dan kezoliman, dan sangat dianjurkan untuk melakukan amal soleh karena balasan maksiatnya juga besar dan pahala kebaikannya juga besar. Tidak ada hadis sahih pengkhususan puasa atau ibadah di bulan Rajab, tapi melakukan amal di bulan Rajab diperbolehkan, seperti zikir pagi petang, puasa Senin Kamis, atau doa, istighfar, duha, infak, sedekah, dan silaturahim. Demikian kajian pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum saya tutup, nanti hadiahnya bisa langsung diambil di Masjid Air Parudin lantai 6 untuk mengambil 2 mushaf yang 2 orang penanya dari awal dan yang kedua. Demikian sebelum saya tutup, jangan lupa like, share, and subscribe. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada Bu Susi dan Pak Suprayitno. Cita. Kami dari Jember, Ustadz. Pak Bu Susi. Maaf, Ustaz. Kalau dari Fikes berarti Assalamualaikum. lewat Assalamualaikum. jaringan kampus atau tahunya lewat mana? Lewat layar.
Oh, dari kampus. Kami dari UM Jember. Kalau misalnya tidak bisa diantar, Biaya trans ditanggung sendiri. Jadi minta alamat. Itu tugasnya operator ya. Belum dimatiin. Oh. Assalamualaikum Ustadz Syarif. waalaikumsalam. Alhamdulillah, mana? Alhamdulillah baik. Ya, dari Antasari Ustadz. Oh, pantas. Nggih, pantas. Sehat, pantas. Gimana ini? Alhamdulillah, ini ya lama ini. Saya kemana ada. Keluarga sehat, Mas Rafki. Alhamdulillah sehat ini Raffi mau ke Jogja. Oh, jadi di UIN ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Semoga lancar kuliahnya. Amin, amin. Ya, terima kasih Ustaz. Vito di mana Ustaz? Di UMM, Teknik Informatika. Alhamdulillah, ya. Teknik Informatika. Jazakallah Ustaz. Sama-sama. Jazakumullah katsiran.